Kalau menurut Mas Anas gimana? Soalnya kan ya kondisi perpolitikan sekarang ya, kayak kita nyari gas susah, kemudian anggaran dipangkas. Bahkan anggaran dipangkas itu kan bukan ke semua sektor ya, bukan ke semua instansi, tapi beberapa instansi ada yang nggak kena pemangkasan. Tukin tidak dibayar dan lain sebagainya. Itu memperkuat posisi kita tuh sebenarnya sebagai masyarakat itu memang nggak boleh buta politik. Nah itu menurut Mas Anas gimana? Ya sudah pastilah ya, kalau bicara soal negara ini ya tentu ya nggak boleh buta politik gitu. Kayak dengan yang tadi buta politik itu kan ya sejauh mana orang paham terkait buta politik, dan buta politik yang dimana itu orang paham enggak gitu. Nah tentu mungkin ya terkait dengan definisi itu kan hanya saja dalam secara umum kalau kita lihat masyarakat awam dalam demokrasi seperti itu ya, buta politik itu yang paling mudah dipahami adalah orang acuh dengan aktivitas politik gitu. Nah salah satunya kan contoh misalnya kita memilih pemimpin dalam pemilu gitu. Ya, memilih asal-asalan, ikutan, tidak punya preferensi politik yang baik gitu. Masyarakat ini kan harus bisa melihat bagaimana sih dinamika politiknya, bisa membaca bergulirnya negara seperti apa, kan? Ditontonkan oleh elit misalnya kan seperti itu. Dan selain itu juga ya masyarakat juga harus harus aware aja gitu dengan apa yang terjadi terhadap berjalannya sebuah negara itu akibat dari aktivitas politik elektoral gitu. Karena kita kan memilih nih, nah, sedangkan kita milih orang asal-asalan. Nah, kita kan memberi mandat nih, mandat politik nih kepada elit politik kan, supaya mereka bisa mengatur kita. Nah, masa kita memilih orang untuk mengatur kita nggak tahu dia itu siapa, kapasitasnya seperti apa? Ya kan nggak heran juga gas langka misalnya. Bahkan perkara-perkara hal yang kecil yang lain misalnya ya sebenarnya kalau ngomong soal kita politik itu yang paling mudah kita cerna itu lihat aja quote dari Bertolt Brecht gitu kan. Dia bilang buta politik itu adalah buta terburuk gitu kan. Makna buta terburuk itu apa ya, masyarakat kan nggak open dengan aktivitas politik dan lain sebagainya, padahal aktivitas politik itu terutama dia dijalankan oleh negara itu berpengaruh pada kehidupan mereka. Ya kan kalau mak-mak nih cabai mahal, sekarang gas langka, belum lagi nanti sembako harganya naik dan lain sebagainya. Nah, itu kan produk daripada kebijakan politik. Kebijakan politik siapa yang buat? Ya orang yang kita pilih. Nah, bayangkan orang yang kita pilih itu tidak memihak kepada kita. Jadi kalau secara konkretnya seperti apa sih orang yang dikatakan dia tidak buta politik gitu? Jangan-jangan orang selama ini nggak sadar bahwa sebenarnya perilaku dia itu perilaku yang mencerminkan buta politik. Mungkin juga dia punya juga ya keinginan kepedulian terhadap negara gitu ya, tapi ya dia nggak tahu aja gimana supaya dia punya sense of politik gitu dalam kehidupan dia sehari-hari. Aktivitas politik sebuah negara ya, yang dimulainya kan banyak ya, buta politik dalam hal apa ini, dalam contoh salah satunya dalam hal pemilu misalnya kan, ketika ada pemilihan presiden, kepala daerah misalnya, bahkan kepala desa sekarang gitu kan. Nah itu masyarakat ya harus terlibat Jangan apa golput gitu berarti ya, minimal jangan golput. Nah, tapi kan tugasnya kan tidak hanya golput kan, masyarakat juga harus hadir untuk memilih hak suara. Nah untuk memilih hak suara itu juga ya dengan asal-asalan gitu kan, bukan yang ngasih serangan fajar ya, nah, fakta di lapangan seperti itu. Dan itu kan konteks yang lain lagi ya. Kita bicara kalaupun kenapa orang menerima serangan fajar, kenapa orang menerima politik uang dan lain sebagainya, itu kan konteksnya nanti akan berbeda. Tapi terkait dengan masyarakat harus memilih hak suara, nah itu harus menjadi sangat penting. Kenapa penting? Ya karena memang kita memberi mandat kepada orang itu loh. Masa orang yang kita beri mandat, kita percayai, kita
asal-asalan gitu kan. Bayangkan 5 tahun ke depan misalnya, makanya nggak heran kan. Nah, kemudian kita memilih anggota dewan, kita memilih dan sebagainya. Karena kan logiknya itu berbeda. Nah, masyarakat kita kan tidak paham, tapi kan tidak salah masyarakat juga gitu kan. Kan logik politik itu pada dasarnya kalau di Indonesia bicara soal politik elektoral itu ada dua. Yang pertama itu adalah logik winner take all. Yang kedua adalah sharing of power. Nah, Winner take all ya? Ya, winner take all itu kan biasanya kan logik pada politik elektoral, tapi dia dari pemilihan eksekutif, ya kan, presiden, misalnya gubernur, bupati, bahkan sekarang kepala desa gitu. Nah, take all satu lagi sharing of power, sharing of power kita milih anggota dewan kan, kan banyak tuh. Kenapa disebut sharing of power ya? Mereka kan kemudian berebut di parlemen kan, nah, dengan beberapa wewenang yang mereka miliki kan, budgeting, anggaran, legislasi, pengawasan dan sebagainya. Nah, di situ kan terjadi dinamika politik kan di situ. Nah, itu kan juga menjadi penting dalam negara demokrasi. Nah, logik ini kan juga tidak tidak banyak masyarakat yang paham, dan bahkan sebagian orang pun tidak banyak yang paham dengan logik itu. Harus dipahami gitu. Jadi masyarakat juga punya preferensi. Oh, kalau aku milih anggota dewan ini konsekuensinya gitu. Kan ada hubungannya dia. Kalau kita ngomong soal trias politika gitu kan. Ini kan logikanya kan kacau. Kita milih misalnya presiden dari partai A misalnya. Tapi kemudian kita memilih anggota dewan dari partai yang berseberangan dengan presiden. Misalnya. Nah, kita kan pemilu kita kan serentak gitu ya. Kan dia kemudian kan bicara soal logik politik itu karena dinamika politiknya gitu. Atau kalau kita milih contoh misalnya di presiden dari partai A, legislatif dari partai B yang berseberangan ide dan visi misi itu kan nggak akan jalan itu. Nah, seharusnya kan preferensi politik itu kan harus jelas. Cuma kan itu kan tidak bisa disalahkan masyarakat. Ya, artinya sebetulnya kan ini bukan salah masyarakat, kalau maksudnya tidak sepenuhnya salah masyarakat memilih siapa pemimpin mereka, siapa yang akan diberikan mandat, tapi juga ya sebenarnya kenapa elit-elit itu juga ketika dia mau menerima amanah yang sebesar itu, mereka punya punya keinginan bukan betul-betul untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan mereka sendiri gitu. Artinya sebetulnya kalau kita balik flashback ke hadiran negara itu kan hadir untuk bagaimana sih mengelola supaya semua masyarakat bisa sejahtera, dapat semua sumber daya secara adil gitu kan. Nah, ini ternyata ketika orang-orang yang mengisi yang harusnya jadi punya jabatan memimpin itu punya niat yang tidak sesuai gitu ya, bahwa bukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu. Bicara soal politik ini kan sangat sangat harus komprehensif kan, dan dia berkesinambungan. Dia harus lihat secara parsial. Makanya bicara soal politik ini kan tidak mudah, rumit, sangat rumit. Ini banyak tali-talian yang berkesinambungan gitu kan. Macam kayak tadi kita bicara soal pemahaman politik masyarakat, bicara politik elektoral, belum lagi kita bicara soal dinamika politik internal di partai politik gitu. Ya, sistem politik Indonesia, sistem kepartaian itu kan itu sangat rumit, dan itu kan juga kalau ngomong itu kan juga aksesibilitas terhadap informasi itu kan juga terbatas yang bisa diakses. Tidak semua orang bisa mengakses ya. Sebagai kita makhluk sosial, kita juga makhluk politik gitu kan. Yang bicara soal negara itu sangat rumit gitu dalam pelaksanaannya dan dinamikanya gitu. Namun kan masyarakat juga tidak bisa dibebankan itu toh. Iya, betul. Makanya kan diberi mandat, sistemnya kan diberi mandat kepada orang yang mampu menjalankan mandat itu. Nah, persoalannya tadi disinggung bahwa ya elit pun tidak menjalankan itu dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Tujuannya harus menjalankan rakyat dan lain sebagainya. Nah, ini kembali dapat tips supaya masyarakat itu tidak buta politik, dia peduli terhadap politik, bahwa ya itu tadi kita ingat bahwa politik itu sebetulnya bukan bicara tentang partai politik saja, bukan bicara tentang
di DPR saja, tapi sebenarnya politik itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita ini sebenarnya sedang berpolitik gitu. Nah, bagaimana caranya agar politik itu terinternalisasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nggak merasa bahwa politik itu sesuatu yang jauh dan bukan urusan kita gitu, tapi itu menjadi bagian dari apa yang harus kita jaga sama-sama sebenarnya. Beberapa tips Ya, ada beberapa sih ya. Kita masyarakat awam, kita kan juga masih awam ya terhadap politik. Makanya untuk memahami sebuah politik, perjalanan sistem politik di negara kita di Indonesia ini, salah satu yang paling utama itu adalah terkait dengan preferensi politik kita. Melalui apa biar kita punya preferensi politik yang baik gitu ya, melalui apa? Pertama melalui membaca. Baca itu sangat penting. Membaca itu sangat penting. Dan kemudian kita harus aktif juga itu dalam forum-forum diskusi. Nah, meskipun itu sangat terbatas dari beberapa kalangan saja gitu kan, mungkin mahasiswa, kaum pelajar. Bagaimana dengan orang-orang tua kita yang memang tidak memiliki akses terhadap itu, nah tentu mereka juga harus diberikan pendidikan politik yang baik oleh siapa ya, salah satunya ya oleh partai politik yang bertanggung jawab memberikan pendidikan politik. Tidak kalah pentingnya kepada kaum terdidik, pelajar, mahasiswa, guru, dosen juga harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Melalui apa? Mungkin melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan forum-forum diskusi. Nah, itu kan harus diberikan. Apalagi mahasiswa kan, fungsi mahasiswa apa kan? Agent of change. Bayangkan coba fungsi mahasiswa sebagai agent of change, tapi mahasiswa tidak melakukan banyak hal untuk perubahan di masyarakat gitu kan, melihat lebih peka gitu kepada fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, pada level tertentu apa yang harus dilakukan itu satu, kita harus memperkuatkan preferensi politik kita melalui membaca, forum diskusi, ikut terlibat dan sebagainya. Itu yang pertama, supaya kita bisa memilih sosok pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan. Meskipun tadi disebutkan ini yang disodorkan oleh calon partai politik, gitu kan, tapi kan ada opsi yang lain. Melalui apa? Melalui calon independen. Nah, calon independen siapa? Berarti kan masyarakat nih, kemudian yang mau mendorong. Calon independen kan kalau tidak didorong, tidak didukung kan berat juga. Ya, tidak ada dukungan dari partai politik, kemudian soal biaya politik dan sebagainya, gitu kan. Makanya ketika memang ada sebuah gerakan masyarakat yang bisa berupaya untuk mendorong elit-elit yang memang bertarung di politik elektoral oleh calon independen, itu sangat luar biasa. Dan tidak banyak di kita yang maju melalui calon itu yang penting. Nah, selain itu apa yang perlu kita lakukan kita tidak buta politik? Nah, terkait dengan beberapa kebijakan rezim yang dianggap keliru misalnya, atau yang dianggap tidak pro rakyat dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus ada responnya apa? Yang melalui advokasi isu kebijakan gitu kan. Nah, itu banyak kalangan bisa melakukan itu. Kalangan terdidik misalnya dari kampus dan sebagainya, itu kan bisa melakukan advokasi isu kebijakan melalui apa? Forum-forum, seminar dan lain sebagainya, kan. Kemudian dari kalangan LSM mereka bisa advokasi isu juga. Ketika advokasi isu itu sudah ada, baru kemudian ada gerakan-gerakan yang lain, apakah itu melalui aksi, demonstrasi. Ya memang demonstrasi itu memang diatur oleh negara, dijamin haknya oleh negara. Hanya saja kan demonstrasi kan dengan cara-cara yang sesuai, dengan tidak anarki dan lain sebagainya.